Nah, saudara ada yang bisa baca Mazmur 51 dan Filipi pasal 4? Kita eh, kita pakai referensi itu ya. Mazmur 51. Satu orang boleh baca hanya 19 ayat. Kemudian Filipi pasal yang keempat satu orang. Filipi pasal 4 satu orang. Filipi pasal 4-nya ayat yang keempat sampai ke 9. Mulai dulu dari Mazmur 51. Mazmur 51 mulai ayat pertama ya. Ya, keseluruhan, Pak. Mazmur 51, pengakuan dosa Ya. untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Hmm. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyi, Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Saudara bisa ya rasakan ya eh, kejujuran kejujuran, keterbukaan gitu. Ada caranya, ada caranya ya, ada caranya untuk eh, memulihkan kembali gitu. Ada caranya untuk rekonsiliasi. Ada caranya. Nah, cara-cara itu memang cara-cara yang di dalam ketenangan, di dalam kesunyian. Satu yang paling penting di dalam keberserahan gitu. Orang tuh sulit sekali loh untuk jujur dan terbuka secara penuh kalau dia belum menyerah gitu. Kata orang sekarang tuh dia sering excuse.
excuse. Ya. Dia cari eh, kambing hitam. Gak tahu ya, mungkin kambing banyak jarang yang hitam ya. Jadi dia cari kambing hitam, dia cari excuse, dia cari eh, apa ya? eh, dia cari sesuatu yang memalingkan gitu, memalingkan dia dari apa? Dari terbuka secara jujur gitu dan dan secara mendalam. Ini kalau saudara lihat Daud ya, dia dia apa? Dia sentuh dari dari semua yang ada di dalam uh, apa keberadaannya gitu. Ya, dia coba untuk menghampiri Allah ya di dalam semua yang dia tahu gitu mengenai Allah gitu. Nah, ini bukan ini saudara ya. Keadaan-keadaan seperti itu kayak sebenarnya adalah keadaan yang terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Bisa di dalam hal kecil ya, bisa juga dalam hal yang sangat besar gitu. Tetapi paling tidak hal kecil gitu ya. Ini kebetulan cerita besar dalam ceritanya Daud kan gitu. Tapi kita mau belajar dari sini. Nah, saudara, jangan kira bahwa saudara nggak perlu rekonsiliasi atau pemulihan. Jangan kira. Jangan kira, saudara. Karena nanti kita lihat, sebenarnya saya ada satu topik lagi. Apa apa sih tanda-tanda gitu bahwa pemulihan sedang terjadi? Ada juga gitu. Ada juga. Gini, saudara rasakan nggak bahwa saudara kalau di dunia secara kasat mata, artinya mata bisa lihat, itu pasti orang semua bergumul, ya kan? Pasti orang semua bergumul. Bergumul itu dalam arti apa? Mereka berjuang untuk apa? Untuk kan makhluk hidup itu dia harus berjuang untuk hidup. Kan begitu makhluk hidup itu kan? Nah, cara-caranya macam-macam. Ada yang adaptasi gitu ya. Ada yang membangun apa kekuatan gitu kan. Harus produktif dan pasti ketemu yang namanya apa? Yang namanya rintangan, tantangan gitu, hambatan pasti ketemu. Jadi kita lihat bahwa pasti kita bergumul dalam hal itu. Ayub pasal 7 ayat 1 gitu. Coba ulang Yanti. Ayub 7 ayat 1. Kemarin-kemarin kita udah baca. Tapi coba ulang. Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Yang dimaksudkan Ayub itu adalah secara fisik gitu. Secara fisik. Artinya secara makhluk hidup. Bukankah manusia sebagai makhluk hidup harus bergumul untuk bertahan hidup? Ya, kalau katanya kalau nggak makan dimakan, ya kan? Gitu. Hukum rimba. Ya, siapa yang kuat dia yang menang. Gitu. Itu secara tidak sadar itu terjadi sudah. Siapa yang punya uang, dia lebih menguasai kehidupan, ya kan? Kalau jujur seperti itu, ya kan? Maka orang banyak cari uang, gitu. Nah, tapi bagi kita orang-orang percaya, kehidupan itu jauh lebih daripada yang saudara lihat dengan mata. Paulus bilang, kami tidak menaruh perhatian kepada yang tidak yang kelihatan, gitu. Tetapi kepada yang tidak kelihatan. Jadi itu kan penting. Itu set of mind loh. Itu mindset. Saudara mau sukacita, mindsetnya memang harus begitu. 2 Korintus 4 ayat 18. Coba baca. Ini kalau saya buat ayat-ayat gitu, saudara apa catat dan kemudian ulang.
Itu prinsip-prinsip hidup. Tahu nggak prinsip hidup hidup itu untuk apa? Yaitu yang dari kebenaran. Untuk overcoming the problems. Untuk apa? Untuk mengatasi. Saudara kalau mampu mengatasi kehidupan, baru saudara bisa sukacita dan damai sejahtera. Gitu. Nggak mampu atasi, contoh ngatasi. Coba saudara. Saudara nggak belajar dengan bagus. Dapat nilainya D. Saudara nggak mampu ngatasi. Mana mungkin ada orang yang dapat D sukacita? Dari mana ceritanya? Ya kan? Dia hidup dalam penyesalan, gitu kan? Nah, makanya perlu materi-materi seperti ini. Bagaimana memulihkan sukacita itu kembali? Karena saudara pasti ketemu dengan situasi atau dinamika di mana saudara kehilangan atau sampai-sampai sukacita itu bisa menuju gitu. Kok bisa Pak? Iya, karena sukacita itu adalah buah dari persekutuan dengan Roh Kudus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Menarik ya, agak tegas ya. Kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan. Gitu. Wah, ini mirip sama di mana tuh Pak? Terus prajurit itu, prajurit Kristus. Tidak akan memusingkan Hmm. kehidupan. Di mana itu? 2 Timotius. Timotius Coba 2 Timotius. Berapa tuh? 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Ya, Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. menarik ya. Tidak memperhatikan yang kelihatan, tidak memusingkan penghidupan. Tegas gitu ya. Sebenarnya tegas ya nggak sih? Nah, saudara kalau mau nih hidup di dalam kebenaran, coba tidak memperhatikan hal yang kelihatan, tidak memusingkan masalah penghidupan. Itu sebenarnya itu cara untuk tidak salah dalam fokus kita. Gitu. Itu ya. Supaya kita itu tidak salah dalam fokus atau tidak geser fokus. Terus kita harus fokus yang mana? Fokus yang tidak kelihatan dan tidak tidak memperhatikan yang kelihatan dan tidak memusingkan diri dengan penghidupan gitu. Artinya yang tampak gitu, yang ya, eh, apa yang kemudian mengambil banyak waktu di dalam hidup kita ya, tetapi benar-benar yang tidak kelihatan gitu, yang tidak kelihatan. Nah, kalau kemarin kita udah belajar kan bahwa kita fokus pada pribadi Allah dan bukan pada keadaan ya. Kata-kata itu saudara ingat karena kata-kata itu menurut saya sangat penting gitu. Bahkan setiap setiap kata-katanya pun penting. Jadi fokus pada pribadi Allah. Kalau ada orang fokuslah pada Tuhan, tapi Tuhannya itu masih wah, masih apa ya gitu. Pribadinya. Pribadinya yang Allah mengerti, Allah peduli, Allah yang peduli, Allah yang taken care of you. Gitu. Dan yang kedua adalah Allah yang in control, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dua hal itu. Jadi fokuslah pada pribadi Allah. Pribadi Allah yang peduli, pribadi Allah yang
penuh dengan kasih gitu. Dan pribadi Allah yang berdaulat, in control dan taken care of you gitu. Nah, ya, jadi jangan bergeser dari pribadi Allah ya. Dan biasanya kita bergeser kemana? Kemana? Ke apa? Keadaan gitu. Saudara, setiap waktu yang saudara lewati itu adalah risiko untuk masa depan. Efesus 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Luar biasa ya. Itu tadi saya sengaja tuh saudara ya cerita mengenai cerita saya, cerita mengenai calon gubernur karena saya belum pernah jadi calon gubernur, berarti dia lebih tinggi dikit. Sekarang Alkitab yang bilang. Ini jauh sebelumnya Alkitab sudah bilang. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Perhatikan. Jangan seperti orang bebal. Disuruh ini lawan. Suruh itu buat yang lain. Orang bebal, aku selalu bilang ke anak-anak saya bilang ini, apa yang kau tuai, itu yang pernah kau tabur. Saya balik, saya nggak bilang apa yang kau tabur akan kau tuai, enggak. Yang kau tuai hari ini pasti pernah kau tabur. Supaya berpikir, waduh, supaya besok saya menuai kemuliaan, harus nabur apa? Penderitaan. Iya, jangan ragu-ragu ya, biasakan ya, biar darahmu mengalir dengan derita ya. Jangan ragu. Memang waktu Yanti ngomong begitu, darah saya aja bergejolak. Bayangkan nggak? Ya, ini yang ngomong Yanti. Jadi, itu daging tuh, daging. Kalau saudara serius memperhatikan secara seksama, saudara pasti rasakan tuh getarannya, resonansinya tak. Semakin saudara perhatikan secara seksama hal-hal rohani, saudara pasti kepekaannya semakin tinggi. Gitu. Saya cerita satu hal nih, saudara. Makanya saya bilang ini tanda-tandanya memang. Saya ke gedung apa head apa kantor pusat ya, kantor pusatnya Telkomsel. Terus di situ kan ada Cafe Bean. Saudara tahu ya Cafe Bean itu kayak kayak coffee shop. Saya datang biasa, saudara, biasa datang gitu, mau bayar kan, mau bayar gitu. Saudara tahu nggak? Itu kasir lihat saya dan saya lihat dia kan. Jadi kami lihat-lihatan gitu, saudara. Tiba-tiba dia jatuh, saudara. Jatuh, jatuh. Saya nggak menganggapnya hal biasa. Saya pekah sekali bilang, kamu lihat kalau kau jaga tuh anggota-anggota tubuhmu, kalau kau jaga bahkan hal-hal dunia itu kau akan lihat rebah-rebah gitu. Jarang saudara. Pernah saya sama Pastor Lepri saya ke Kalimantan. Saya jabat tangan orang tuh, tiba-tiba orangnya pok jatuh. Ini Pak Daniel udah nggak ada. Biasanya saya bilang tanya Pak Daniel. Saya pegang orang kepalanya itu jatuhnya kayak tiang ke belakang. Gitu saya jadi, aduh Tuhan, pecah itu kepalanya. Tapi malah dia, tadinya dia datang, tuh Pak tolong doakan, nangis-nangis. Setelah dia jatuh itu, nggak tahu mungkin kepalanya terbentur terus menjadi bagus itu saraf-sarafnya bangun sudah gembira. Terima kasih katanya. Gitu. Dia dia nggak nyebut lagi apa masalahnya itu. Dia pulang dengan gembira dan membawa berkas-berkasnya. Gitu. Saya cerita ini tuh saudara karena baru kejadian kemarin. Gitu. Heboh di kafe itu. Karena orang antri itu, orang antri. Pelayanan lain juga di belakang. Itu orangnya langsung rebah gitu. Yang dua di belakang juga agak segan maju jadinya. Tapi oke,
Ayo, saya mau bayar dek, saya mau cepat-cepat saya bilang ya. Jadi akhirnya saya lihat ke bawah, jangan sampai kan dia dia takut lihat mata saya pikir kan, ayo, ayo, saya mau bayar pakai QRIS, saya cepat-cepat pergi gitu. Tapi Roh Kudus bilang dalam hati saya, kamu lihat gitu. Kalau kamu memperhatikan yang tidak kelihatan itu, kamu akan hidup di dalamnya gitu. Nah, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini kita belum ngomong macam-macam loh. Belum ngomong yang saya cerita barusan. Saya kan buat saya yang cerita tadi kan ekstrim nggak? Ekstrim. Itu manusia rohani itu, ya kan? Gitu. Itu ekstrim. Saudara diberi konfirmasi di dalam langkah demi langkah dalam hidup. Saya bukan hanya jadi khotbah di sini. Makanya kalau saya khotbah di sini, saya saya baru mana Yandri? Oh, saya baru TikTok, saya baru live sama Yandri tadi di TikTok. Ya, di sini nih ngomong tuh jadi ingin membagi bagaimana kabar baik mengenai kerajaan Allah itu. Bukan beritanya saja, tapi bagaimana kuasanya tuh. Kalau kita mau ngomong lagi, kekuatan kekuasaannya itu bagaimana? Karena kita karena kita lihat gitu di dalam hidup kita sehari-hari gitu. Gitu teman-teman. Ya. Jadi perhatikan dengan seksama. Bahkan dalam hal-hal rohani saudara akan dituntun, dituntun dengan seksama. Gitu. Di dalam kesunyian seolah-olah Allah tidak bekerja, seolah-olah Allah tidak peduli, justru sedang mendekap saudara dengan erat yang dengan pelukan yang paling erat. Memperhatikan saudara dengan gerakan yang paling detail, paling detail. Gitu. Dia memberkati yang dikasihinya pada saat dia tidur. Imanmu sampai situ nggak? Sampai situ nggak imannya? Dia memberkati yang dikasihinya pada saat dia tidur. Orang lain bangun pagi-pagi, tidur sampai larut malam. Makan roti yang dicari dengan kerja keras gitu. Sementara dia memberkati yang dikasihinya saat dia tidur. Imannya sampai situ nggak? Nah, itu. Itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pasti tingkatannya beragam, saudara. Beragam. Pengalamannya itu beragam gitu. Nah, setiap kali saya sampai di titik tertentu, saya pasti bagi dengan saudara. Bayangkan itu, saudara lihat orang ya yang ya yang pasti punya persekutuan dengan dunia ini, dia bisa jatuh, sudah gitu. Oke. Tetapi di dalam hal-hal yang eh, keseharian kita, nih keseharian kita, mari kita juga memperhatikannya dengan seksama. Yaitu apa? Yaitu yang tidak kelihatan, yaitu manusia batiniah kita. Gitu. Kita urus lebih daripada, nah ini sebenarnya di dalam 2 Timotius tadi itu, tidak memusingkan, artinya gini, tidak membuat fokusnya itu berlarut-larut di dalam masalah penghidupan, masalah yang dilihat, masalah makanan, minuman gitu ya, masalah kebutuhan gitu ya, sorry, masalah keinginan gitu ya. Tapi hal masalah yang dia fokus itu adalah kehidupan, bukan penghidupan gitu. Nah, kehidupan itu pasti bicara mengenai kehidupan batinia yang satu hari nanti akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal gitu. Nah, apa itu suasananya atau dinamikanya apa? Dinamikanya itu adalah manusia batinia yang hidup di dalam sukacita, joy gitu. Makanya Daud di dalam Mazmur 51 itu cepat sekali recover dia. Dia cepat gitu, balik gitu ya. Nah, dari Mazmur 51 tadi, saudara ya, kalau kita lihat bagaimana memulihkan kembali sukacita.
ya, yang hilang itu. Berarti Daud itu merasakan bahwa sukacitanya itu benar-benar hilang ya. Saudara bisa bayangkan nggak? Allah memalingkan diri dari orang tersebut karena dosa. Karena Daud merasa berdosa sehingga dia tahu bahwa Allah tuh memalingkan muka dari dia. Artinya apa? Boro-boro ngomong persekutuan, kan? Allah memalingkan muka. Nah, sementara sukacita itu timbul dari persekutuan. Memang kita nggak mungkin. Makanya benar ya. Orang nggak mungkin menikmati sukacita kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena di dalam Tuhan. Kalau bukan karena di dalam mengenal pribadinya Tuhan. Gitu. Sukacita nggak bisa dari positive thinking. Gitu. Contoh nih, saudara dengar saya. Terus saudara mulai, oh ya mungkin begini. Nggak bisa. Saudara nggak bisa bangun sukacita dari construct, construction thinking. Berpikir secara struktural, nggak bisa. Dia lahir dari fellowship, dari persekutuan. Dia menghasilkan buah gitu. Nggak ada orang yang menikmati sukacita terus simpan dosa. Nggak mungkin. Terang dan gelap itu, kudus dan najis itu nggak pernah dalam satu tempat gitu. Pak, ini tangan saya najis tapi hati saya kudus. Pikiranmu. Kalau tangan, iya kan? Kan pikirannya orang gitu, ya kan? Padahal itu nggak mungkin. Gitu. Ya, oke. Jadi poin pertama ini, saudara ya, bagaimana memulihkan? Akui kondisi hati. Itu yang Daud lakukan kan. Akui kondisi hati dengan jujur ya di hadapan Allah. Akui kondisi hati dengan jujur di hadapan Allah. Ini saya catat ada berapa ya? Ada 7 poin gitu ya. Ada 7 poin sebenarnya. Bagaimana kita memulihkan. Saudara pasti rasakan kan. Saya lagi baik-baik saja kah dengan Tuhan? Seringnya gimana saudara? Seringnya tidak baik-baik kan? Siapa yang setuju dengan saya bahwa seringnya tidak baik-baik? Setuju, setuju, Pak. Iya. Itu. Justru saudara kalau merasa begitu, Tuhan yang di atas sana itu selalu melihat ke bawah gitu. Melihat bahwa kamu tuh jujur gitu dan selalu mau untuk memperhatikan dengan seksama hidupmu gitu. Ayat 3 sampai 5 itu fokusnya adalah kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu karena aku sadar akan pelanggaranku. Jadi saudara, pemulihan selalu dimulai dari kejujuran. Jujur terhadap Allah loh, ya. Terbuka kepada Allah, ya. Makanya di Filipi 4 itu dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Kadang kita tidak kehilangan sukacita karena keadaan luar, ya. Kita tidak kehilangan sukacita karena keadaan luar, tetapi karena hati, ya, hati kita yang menyimpan dosa, menyimpan luka, gitu, ya, yang menyimpan kecewa, gitu, yang menyimpan luka batin, apa akar pahit, ya, akar yang pahit kata Alkitab. Ada akar yang pahit ya, Alkitab pakai kata itu ya. Jadi kita tidak kehilangan sukacita ya karena keadaan luar, gitu. Ya. Jadi gini loh, saudara ya. Terkadang kita itu sebenarnya hilang sukacitanya itu bukan karena keadaan luar maksudnya. Terkadang kita tuh kehilangan sukacita itu bukan karena kita lihat keadaan luar, bukan. Tapi karena apa? Karena keadaan hati kita. Ini penting ya, ini penting. Karena banyak orang yang fokus mengenai karena karena hidupnya, jadi dia nggak bisa sukacita. Ini penting sekali ya, penting sekali. Bagus ini saya diingatin ya. Ini penting sekali.
Banyak orang berpikir bahwa dia tidak bisa sukacita karena keadaan luar. Betul nggak? Betul nggak Pak Tadus? Ya, kan? Kita sering pikir gitu Betul, Pak. bahwa karena keadaan luar gitu. Mohon maaf ya, ya. Saya juga masih terus berjuang gitu ya. Ya, kita sering pikir bahwa masalah ekonomi yang buat kita tidak sukacita, ya, masalah hubungan keluarga, masalah kepastian, kepastian masa depan. Kita pikir begitu. Gitu. Salah kaprah loh. Salah, salah. Sukacita itu di dalam, joy di dalam, bukan happy, ya gitu. Bukan, joy itu di dalam, gitu. Nah, itu karena kita tidak memperhatikan keadaan hati malah, bukan keadaan di luar. Hati yang nyimpan dosa, ya sembunyikan dosa loh, ya, luka, kecewa, gitu, ya, tidak memberikan maaf kepada orang, gitu. Orang yang, nah ini contohnya nih, ini sebenarnya nanti ya. Orang yang gampang memaafkan orang lain, itu artinya, itu artinya apa? Batiniahnya itu diliputi oleh sukacita. Dia nggak perlu, dia nggak perlu power atau sesuatu yang dari luar untuk kemudian membuat dia sukacita, gitu. Dia berpikir begitu kan? Padahal itu tidak mungkin, gitu. Ya, itu nggak mungkin. Karena bisa saja nih, saudara ya. Misalnya apa dia dia mengharapkan orang tuh minta maaf kepada dia kan, dia kecewa sama orang itu ya, dia simpan luka gitu, luka batin terhadap orang itu, dia inginkan orang itu minta maaf. Orang itu udah minta maaf tetapi dia sendiri masih simpan bekasnya lukanya itu, bayangkan nggak itu, ya, artinya apa, bukan keadaan luar yang membuat dia mempunyai sukacita itu, harusnya justru dari dalam, sekalipun orang itu tidak minta maaf, tetapi apa, tetapi dia sendiri sudah melepaskan haknya untuk apa? Untuk eh, selalu berharap gitu. Ya, selalu berharap untuk orang itu bisa minta maaf gitu. Karena apa? Karena di dalam hatinya batinnya sendiri itu sudah penuh dengan eh, apa sukacita itu. Ya. Daud tidak menutupi dosanya. Ya. Mazmur 51 tadi, ya, Daud tidak menutupi dosanya. Ia membuka seluruh hatinya di hadapan Tuhan. Bukan bukan untuk mendapat penghakiman gitu dari Tuhan, tetapi apa? Supaya dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi langkah pertama, saudara, ya, datang kepada Allah dengan kejujuran penuh, tanpa pembenaran diri. Ya, jangan datang pada Tuhan, Tuhan saya, tapi itu sebenarnya karena eh, excuse, ya, cari pembenaran diri. Ya, saudara, saudara mau dibenarkan atau saudara mau cari pembenaran? Gitu. Itu sikap orang percaya kayak begitu gitu. Ya. Jadi datang kepada Allah dengan kejujuran penuh, gitu ya, tanpa pembenaran diri. Katakan Tuhan, inilah hatiku apa adanya. Pulihkan aku, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Yang kedua, mintalah hati yang baru dan roh yang teguh. Ayat 12 Mazmur 51 tadi. Ciptakanlah hati yang tahir bagiku ya Allah, dan baharuilah batin yang teguh di dalam diriku. Mintalah hati yang baru. Sukacita tidak bisa dipulihkan hanya dengan mengubah keadaan. Sukacita itu lahir dari pembaharuan hati. Ini konsisten ya saudara ya, berkali-kali. Sukacita itu lahir dari pembaharuan hati. Dan hati yang dibaharui itu, wah, hanya dilakukan oleh Roh Allah sendiri gitu. Jadi langkah kedua apa saudara? Setelah datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, jujur, tanpa pembenaran diri, maka langkah kedua jangan hanya minta Tuhan mengubah situasi,
mintalah Ia mengubah hatimu agar mampu bersuka cita lagi. Ubah hatiku Tuhan. Bagus nih. Topik kita malam hari ini ada lagunya. Ya, kan kan bagus tuh bait keduanya gitu kan. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihimu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang kedua tadi apa, saudara? Jangan hanya minta Tuhan mengubah situasi ya, tapi mintalah Ia mengubah hatimu. Minta hati yang baru dan roh yang teguh ya. Katakan Roh Kudus, pulihkan hatiku agar bisa percaya dan bersyukur lagi. Gitu, ya. Yang ketiga, pulihkan hubungan bukan sekadar perasaan. Nah, ini penting ya. Tadi Mazmur 51 ayat 13 katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jadi dibilang pulihkan hubungan bukan sekadar perasaan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Menarik ya. Di sini ya, Daud itu berkata, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Gitu ya. Sementara di Yakobus ya katakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa roh yang dia ya, yang ada di dalam kamu itu dicemburuinya dengan sangat ya. Jadi hubungan Daud tahu bahwa sukacita sejati lahir dari persekutuan dengan Roh Allah. Artinya persekutuan, artinya hubungan. Sukacita lahir dari persekutuan dengan hadiratnya Allah. Gitu. Persekutuan dengan Roh Allah, yaitu apa? Yaitu menikmati hadiratnya. Ya, karena itu dia berdoa kan, Daud berdoa bahwa kembalikan tahtaku, ya, ayat 14. Kembalikan padaku sukacita karena selamat yang daripadamu. Nggak tahu ayatnya mirip nggak di teman-teman? Sama Pak Terus? Karena ini kan ada teks Masoret, jadi ini terjemahannya beda-beda dua ayat. Sudah. Nah, ya, kalau di mungkin ada yang ayat 12 ya, kalau Kalau, di saya 14. kalau di 14 itu bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu Iya, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. iya. Jadi eh, ba- eh, dalam terjemahan lain itu kembalikanlah padaku sukacita karena selamat yang daripadamu. Nah, gitu. Jadi eh, yang dipulihkan itu bukan hanya gini nih, kan saudara ngerti nggak maksud saya? Kan kita sering tuh, kayaknya perasaannya udah lega, gitu, kan? Tapi kita tahu sebenarnya harusnya jauh lebih dari itu, bahwa yang paling penting tuh rohmu yang kudus jangan kau ambil, karena itu hubungan gitu, ya kan? Ya, sekalipun Allah sudah berjanji bahwa Dia akan eh, apa rohnya yang kudus itu akan diam di dalam kita gitu kan. Nah, sekarang kalau kita doanya gimana? Penuhilah aku ya dengan rohmu yang kudus gitu. Penuhi aku. Penuhi aku Tuhan. Ya. Jadi langkah yang ketiga adalah jangan mengejar perasaan bahagia, tapi kejar kembali persekutuan yang dengan Tuhan gitu. Jadi bukan hanya fokus pada perasaan, tetapi kepada persekutuan, ya, persekutuan yang hangat dengan Tuhan. Nah, kita bisa bedakan, saudara bisa bedakan itu. Saudara kalau bicara mengenai perasaan itu itu jangkauannya itu hanya hanya ini loh, hanya kita merasa nyaman gitu. Nah, kalau persekutuan dengan Tuhan ada sesuatu yang melampaui akal pikiran saudara. Nih, ya kalau kita kan rasakan tuh, kita rasakan bahwa
eh, saya saya udah lega nih. Saya udah lega nih. Yang tadi membuat saya gelisah, yang tadi membuat saya khawatir, yang tadi membuat saya kecewa, kayaknya udah nggak ada. Kayaknya udah lega. Itu perasaan, perasaan. Tapi yang namanya hubungan, ya, yang namanya hubungan, di mana itu namanya persekutuan dengan Roh, itu melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kita merasa Tuhan tuh, kita merasakan hadiratnya Tuhan, gitu. Kita seperti tidak kuasa untuk apa? Untuk eh, apa? Speechless gitu. Kita nggak bisa kemukakan apa yang kita rasakan, gitu. Ah itu, ya. Sampai ya itu yang disebut eh, apa? Masuk di dalam hadirat, ya. Tubuh saudara itu seperti lumpuh, lumpuh gitu. Dia nggak bisa, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ya. Dia terkuasai gitu. Nah, ada nggak yang pernah ngerasain seperti itu? Iya, Pak Tadus pernah ya. Pas biasanya Yanti harusnya pernah rasain gitu ya. Orang yang sering masuk dalam worship, ya, masuk dalam worship itu tanpa sadar, tanpa direncanakan, tanpa tata apa, tanpa tanpa liturgi gitu ya, tata acara gitu ya, tanpa tiba-tiba zuk, masuk gitu, ya. Yang keempat, ya. Jadi yang pertama tadi akui kondisi hati. Yang kedua, minta hatinya supaya dibaharui. Ya, yang ketiga nih, jangan hanya perasaan yang dipulihkan, tapi hubungan, gitu. Ya, bukan hanya merasa lega, tapi menikmati sesuatu yang melampaui akal dan pikiran. Saudara sampai bilang, inikah yang namanya surga ya? Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Yang keempat, latihlah pikiran dan hati untuk mengucap syukur. Nah, ini sudah action, ya. Ini sudah tindakan aktif, ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke 6. Nah, coba kita baca dulu. Tadi kan kita belum baca ya. Coba salah seorang baca Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8 sampai 9 deh. Tadi 9 kan? Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ke-9. Silakan. Rida bisa, Rida. Ah, Wenda. Nah, Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi latihlah pikiran, ya, latihlah pikiran dan hati kita untuk mengucap syukur. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan 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 apa katanya, dan nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah, ya, di dalam doa dan permohonan atau di dalam doa dan ucapan syukur sebenarnya, ya. Jadi syukur itu, saudara. Nah, ini ya. Mengucap syukur itu, ya. Kan 1 Tesalonika 5, ya. Ayat berapa itu? Ayat 16, ya. Kalau nggak salah, ya. Ya kan? Mengucap syukurlah senantiasa, betul nggak sih? Bersukacitalah senantiasa. Oh, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah.
senantiasa. Terus tetaplah berdoa ya. Tetaplah berdoa. 18 baru bersyukurlah. Apa tadus? 18 baru mengucap syukurlah dalam segala hal. Ah ya, ayat 18. Iya, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam segala hal, bukan untuk segala hal, ya. Jadi tidak ada orang yang mengucap syukur untuk sakit. Tetapi ketika kamu sakit, mengucap syukurlah di dalam sakitmu itu. Itu penting sekali. Mengucap syukur itu membuka mata kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah segala keadaan apapun itu. Ya, setiap kali hati saudara gelisah, gantilah dengan doa dan ucapan syukur. Ya, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi apa? Tetapi karena Tuhan selalu baik. Ya, jadi langkah keempat, buat kebiasaan harian sederhana. Gitu. Setiap pagi atau malam, ya tuliskan satu, dua, atau tiga hal yang bisa kamu syukuri. Hari ini nih, hari ini. Apa yang kamu bisa syukuri hari ini? Gitu. Ya, ini langkah keempat bagaimana kita memulihkan sukacita itu kembali. Ya, buat kebiasaan harian untuk mengucap syukur ya. Itu akan melatih hati kita untuk fokus kepada kasih Allah dan bukan pada kekurangan kita atau bukan pada keadaan ya. Tadi ya ayat yang ke-9 pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi yang kelima isi pikiran saudara dengan kebenaran firman ya. Pikirkanlah segala yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis gitu ya. Kemarin kan saya bilang tuh meditation. Meditation itu artinya mengulang-ulang sesuatu sebenarnya. Saudara, makanya orang meditasi itu ya cari tempat sepi, sunyi, dan kemudian dia memfokuskan diri pada satu hal. Itu sebenarnya untuk ulang pikirin, di dalam pikirin. Nah, meditasi bisa memikirkan hal yang negatif, bisa hal yang positif, gitu. Nah, bagi orang percaya, bukan bicara positif negatif lagi. Bagi orang percaya, pikirkanlah gitu firman itu, ya. Jadi isi pikiran kita dengan kebenaran firman. Filipi 4 ayat 8 katakan apa? Pikirkanlah segala yang benar, ya, yang mulia, yang adil, yang suci, gitu ya. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kehilangan sukacita sering berawal tuh saudara dari pikiran yang dikuasai oleh kekhawatiran atau hal-hal yang negatif. Ya, makanya Filipi 4 tadi katakan apa? Janganlah kamu khawatir, tapi apa? Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan. Jadi langkah kelima, renungkan firman itu setiap hari, ya, meskipun singkat waktunya, ya. Jadi udah bagus nih ya. Kita di sini udah punya apa? eh, apa rutinitas gitu. Jadi rutinitas itu nggak selalu negatif juga sebenarnya. Punya rutinitas ya. Sekalipun bersungut-sungut ya, ya, jarinya, pikirannya gitu ya. Gitu ya. Karena kan saudara merasa ini kan, saudara merasa di itu di diteropong kan gitu. Siapa nih yang belum kirim ya. Tapi malam hari ini saudara harusnya tahu, oh itu rupanya yang bisa menjaga saudara kan. Ya. Jadi pikirkanlah ya. Jadi isi pikiran dengan kebenaran firman ya. Yang keenam ya. Nah, ini bagus nih, ya. Filipi 4 ayat kelima bilang apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang menarik di situ ada kalimat Tuhan sudah dekat. Ya, saudara, saudara, kalau nih ya, kalau tidak sedang baik-baik saja, mana mungkin saudara menyebarkan sesuatu kepada orang? Nggak mungkin saudara membagi kalau saudara tidak baik-baik.
Nah, itu. Jadi karena saudara udah tahu bahwa harus membagikan kebaikan, berbagi kasih kepada orang lain, maka saudara mempersiapkan diri gitu, ya. Ini muncul-muncul di sini tiap malam. Terus kayak Yanti WL di gereja. Terus masih nongkrong sama apa katanya? Pe, apa namanya? Mazmur 1 itu Pencemooh. pencemooh, pencemooh gitu kan. Duduk sama pencemooh gitu. Kan itu pasti ngerasain kan? Beda sama Rida. Ya, coba nih kebetulan kalian nanti bisa ngobrol-ngobrol. Beda. Yanti udah terikat gitu. Makanya mengikatkan diri dengan Tuhan itu perlu supaya kita tuh terjaga. Orang yang belum terikat gitu, itu ya begitu. Itu penting loh. Itu mensiasati diri namanya. Gitu. Coba saudara kalau di luar, ya, oke. Ya, itu penting itu, ya. Eh, Apalagi saudara muncul di sosial media, gitu. Ya. Sukacita itu bertumbuh saat, ya, ini menarik ya. Sukacita bertumbuh saat kita berhenti hanya memikirkan diri kita sendiri dan mulai menjadi saluran kasih bagi orang lain. Wah, ini 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 agak-agak berat, tapi menurut saya bagus, ya. Sukacita itu bertumbuh saat kita itu berhenti hanya memikirkan diri kita sendiri dan mulai menjadi saluran kasih bagi orang lain. Itu saya sering duduk kadang senyum-senyum sendiri. Terus kadang-kadang saya ditanya, lagi apa? Saya bilang, enggak, saya lagi senang aja. Ya, saudara mau itu, saudara mau lihat sukacita itu timbul, tumbuh, muncul, saudara nikmati, saudara rasakan, itu ketika saudara berhenti hanya berpusat pada diri sendiri, ya, melainkan saudara mulai menjadi saluran kasih kepada orang lain, gitu, ya. Memang seorang hamba itu begitu, ya. Jadi memberi, menolong, ya, mengasihi sesama itu, ya, pakai istilah memperluas hati dan membuka ruang bagi kehadirannya Allah di dalam diri kita. Gitu. Saudara memberi diri, mengasihi orang, menolong orang. Saya kasih kata terakhir ya. Saudara berkorban untuk orang. Itu hati saudara ruangannya menjadi semakin besar. Kalau besar tuh maksudnya apa? Hadirat Tuhan hadir, gitu, ya. Jadi langkah keenam apa? Lakukan satu tindakan kasih setiap hari. Semakin berat ini, ya. Tangan-tangan kecil yang kau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Telah apa? Ku sampaikan telah usai tugasku. Ya. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku sampaikan, ku bisikan, hamba mencintaimu. Nah, Yesus bilang gini, kalau engkau mengasihi saudaraku yang paling hina ini, kau mengasihi aku. Ada banyak orang yang diskusi mengenai kasih, padahal Yesus kasih template-nya gitu. Kan tadi ini ada pembahasan mengenai eh, hukum kasih gitu. Padahal kasih itu ada di Matius 25 itu ya. Gitu. Jadi langkah keenam, lakukan satu tindakan kasih setiap hari. Kecil tapi tulus. Bukan karena kopi dari saya, ya, tapi tulus dari saudara sendiri. Gitu. Versi Yanti, versi Mira,
versi Iko, versi Ko Afi, versinya Wenda, versinya Rida, versinya Mona, versinya Seni, versinya Pak Tadus. Ya, versi kita masing-masing. Ya, kecil tapi tulus. Gitu. Telepon seseorang. Sudah makan? Belum. Oh sama. Mendoakan teman gitu. Ya, saudara memberi memberi waktu bagi yang kesepian itu untuk dengar orang itu ya ya kecil tapi tulus gitu. Lakukan tindakan kasih. Ya, saudara ya daripada pulsa pakai buat yang lain kuota sekarang ya kuota pakai yang lain nah itu pakai WA telepon teman. Gimana kabarnya? Hanya untuk ya dengerin dia gitu ya. Gitu ya. Telepon seseorang, doakan teman. Coba buat daftar doa. Siapa yang kau mau mendoakan? Nah, orang yang nggak punya daftar doa ini, siapa yang mau didoakan? Mana pernah dia mau telepon? Gitu. Terus mulai telepon. Nah, di sini langkah keenam, lakukan satu tindakan kasih setiap hari. Tiba-tiba 365 hari, udah 200 orang yang saudara bagi tindakan kasih. Apa nggak so sweet itu? Terakhir, terakhir, paling terakhir ini. Filipi 4 ayat 7. Ya, bagaimana untuk memulihkan sukacita itu? Wah, tapi yang keenam yang saya paling suka, gitu. Yang keenam yang saya paling suka. Itu karena gini loh, karena seperti ada sesuatu yang bekerja eh, dengan sendirinya bergerak tanpa tanpa kita yang urus gitu. Gitu. Bahwa sukacita itu bisa timbul, bisa tumbuh, bisa kita rasakan ketika kita mulai berhenti untuk eh, mengurus diri kita dan mulai untuk malah berbagi gitu dengan orang gitu. Kita sebenarnya punya pergumulan doa nih. Waduh, itu belum ditanda tangan, ini belum di approve, ini ada tugas, ini waduh ini belum dibayar. Tapi terus sok-sokan gitu ya. Ya kalau gua pakai kata sok-sokan telepon. Halo, apa kabar? Shalom. Oh, itu ngomong shalomnya juga seberat 20 kilogram shalom gitu. Kamu gimana? Padahal hati juga lagi sesak. Tuhan itu baik. Itu kita ngomong ke sana, padahal kita lebih ngomong kencang ke diri sendiri dalam keadaan kita itu. Makanya saya bilang, itu paling mengena tuh ya, kalau kayak gitu ya. Bahwa sukacita itu malah muncul ketika we start focus on somebody else and not only on ourselves gitu. Jadi yang terakhir ya, loncat ke 7. Filipi 4 ayat 7 katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, damai tidak berarti eh, semua masalah selesai. Sukacita tidak berarti bahwa kita tidak punya masalah gitu atau keadaan baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu berarti bahwa sekali lagi ya, kita tenang karena Tuhan yang kendalikan. Gitu. Jadi poin yang ketujuh adalah percayakan hasil akhir kepada Tuhan. Ya, untuk memulihkan sukacita saudara, trust Him. Ya, percayakan hasil akhir kepada Dia yang memegang kendali. Ya, Ayub 42 ayat berapa? 2. Ya, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Jadi langkah ketujuh, berhenti berusaha mengendalikan segalanya. Oh, ya seolah-olah karena kadang kita ya kayak saya ini kan sering jadi supir ya, sering nyetir maksudnya, sering nyetir. Jadi orang yang sering nyetir itu setir itu kan kendalikan maksudnya. Jadi sering ingin mengendalikan segalanya. Berhenti berusaha mengendalikan segalanya. Ya, katakan dengan iman bahwa Tuhan, aku serahkan hasilnya padamu, engkau cukup bagiku. Ya, engkau segala-galanya bagiku. Ya, kita ulang ya. 7 langkah singkat ya untuk memulihkan kembali sukacita saudara. Pertama, akui dengan jujur. Ya, yang kedua, minta hati yang baru. Ya, jadi akui dengan jujur. Ya,
dengan hati yang terbuka, ya, dan minta hati yang baru. Yang ketiga, pulihkan bukan hanya perasaan, tetapi pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, latih bersyukur setiap hari. Yang kelima, pikirkan kebenaran-kebenaran firman. Meditasi. Meditasi itu berulang-ulang memikirkan, tapi pikirkanlah kebenaran. Jangan yang diulang-ulang begini. Bagaimana ya nanti ya, bagaimana? Tapi bagaimana? Bagaimana ya? Tapi bagaimana? Terus bagaimana kalau ini udah bagaimana? Ya bagaimana? Bagaimana? Itu khawatir. Itu meditate in negative thinking. Gitu. Dan lu udah duduk begini sandar di pintu. Bagaimana? Bagaimana? Gitu. Bagaimana? Bagaimana? Ya pintu bagaimana? Kenapa nggak dibalik? Pikirkanlah yang suci, yang kudus. Tuhan pasti memelihara kasihnya sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam diam, dia bekerja. Dia peduli. Tangannya bukan kurang panjang. Gitu. Ya, hal-hal begitu yang kita pikirkan. Kan sama tuh diulang-ulang kan. Gitu. Sekali lagi ya, sukacita itu akan muncul tuh ketika apa? Ketika kita berbagi. Kita berhenti berpikir mengenai diri kita, tapi kita berbagi. Yang paling terakhir, ya, percayakan hasil akhir ya kepada Tuhan. Serahkan kendali ke dalam tangannya. Amin. Saudara, Mazmur 30 ayat 12 katakan, ia mengubah perkabunganku menjadi tari-tarian dan menggantikan kain kabung dengan pakaian sukacita. Kita akan uh, menikmati berjalan bersama Dia ketika kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam Dia yang penuh dengan uh, kasih dan mengendalikan segala sesuatu. Amin. Kita doa ya teman-teman. Mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu memenuhi kami dengan penyingkapan kebenaran firman yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Membawa kami ke dalam kelegaan. Dan bukan hanya itu, tetapi menjadi mata air yang terus memancar, Tuhan. Itu terus membimbing kami sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuntun kami, bimbing kami, teguhkan kami. Perlengkapi supaya setiap firman itu menjadi hidup di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Bapa yang kami agungkan di dalam hidup ini melalui Putramu Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih.